Baik. Ghairil maghdubi, maghdu, huruf dhad. Makhrajnya di mana? Pangkal sisi lidah sampai ujung sisi lidah menyentuh dengan gigi geraham atas. Ini bahasa umumnya. Cuma bahasa spesifiknya bukan geraham, melainkan dari gigi apa? Gigi apa? Premolar 1, premolar 2, geraham 1, geraham 2. Gigi bungsu hampir tidak tersentuh. Sulit untuk tersentuh. Sebagian ulama mengatakan hanya 3 gigi saja. Premolar 2, geraham 1, geraham 2. Yang diistilahkan dalam bahasa Arabnya at-tawahin. Ulama yang lain mengatakan pokoknya seluruh al-adras, gigi geraham, dari premolar 1 sampai gigi bungsu, selama sebagiannya tersentuh pun tidak apa-apa. Begitu. Sifatnya jahar, rikhwah. Ini rikhwah menurut para ulama mutaqaddimin, para ulama zaman dulu mengatakan rikhwah. Terus kemudian isti'ala, kemudian itbaq dan istitalah. Bagaimana dengan pandangan ulama zaman sekarang? Secara teori, para ulama tajwid dan qiraat juga tetap mengatakan rikhwah. Cuma sayangnya secara praktek, kalau kita mau jujur, kebanyakan itu syiddah. Bedanya syiddah yang tanpa qalqalah, itu aja. Huruf dhad merupakan kekhasan bahasa Arab. Qil dikatakan bahwa huruf ini hanya ada dalam bahasa Arab dan tidak ada pada bahasa selain bahasa Arab. Kata para ulama begitu. Makanya lughatul arabiyyah ya lughatul dhad. Bahasa Arab itu bahasa huruf dhad. Karena nggak ada huruf dhad di luar bahasa Arab. Huruf dhad menurut penjelasan para ulama dari masa ke masa itu mirip suaranya dengan dha. Pertanyaannya sekarang, jujur nih, huruf dhad yang kita dengar dan kita amalkan mirip dha atau enggak suaranya? Nah, dengan dha, dhad dengan dha, lebih mirip dha atau lebih mirip ta? Dhad kita hari ini lebih mirip ta, mirip dal tebal. Harus jujur, realitanya begitu. Hampir tidak ada orang yang mengucapkan dhad mirip dha. Bahkan kalau misalnya ada orang mengucapkan dhad mirip dha, dikira itu lahan. Misalnya sebagaimana sebagian ulama seperti Syekh Ubaidullah Al-Afghani, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pasti orang-orang bilang itu lahan. Kok itu suaranya kayak dha sih? Maka dijawab oleh Syekh Ubaidullah, ya memang dhad itu aslinya mirip dha. Ya kan? Buya Abdul Aziz Aqil, salah seorang kiai ulama di Lombok, juga mengatakan bahwa dhad dengan dha, atau beliau mengatakan bahwa diriwayatkan dari muridnya, saya dengar dari muridnya bilang, gurunya bilang seperti itu. Apa kata Buya Abdul Aziz Aqil? Beliau mengatakan bahwa dhad itu huruf dha yang keluar dari sisi lidah. Dhad itu huruf dha yang keluar dari sisi lidah. Secara teori mah begitu, betul. Makanya Imam Sibawayh menyatakan bahwa saat kita mengucapkan huruf dhad, kita pasti akan bisa mengalirkan suaranya seperti saat kita mengucapkan huruf shin. Begitu. Dan karena huruf dhad itu mirip dha, para ulama mengatakan kalau huruf dhad kita pindahkan ke ujung lidah makhrajnya, maka suaranya persis menjadi dha. Coba kalau dhad kita dipindahkan ke ujung lidah, suaranya jadi apa? Kita mengucapkan huruf dhad tapi pakai ujung lidah, suaranya jadi kayak apa? Jadi tha ya, bukan jadi dha. Makanya sebagian ulama mengatakan dhad kita dhad ta'iyah. Dhad kita hari ini adalah dhad yang mirip ta. Dibalas sama ulama yang mengamalkan dhad ini. La dhad antum dhad dha'iyah katanya.
Jadi mana yang lebih dekat, dhad ta'iyah atau dhad dha'iyah? Menurut Ibnu Ghanim Al-Maqdisi atau Syekh Al-Mar'ashi, mereka mengatakan dhad dha'iyah itu yang lebih tepat sesuai teori. Begitu. Cuma hari ini ulama kita mengamalkannya dhad ta'iyah mayoritas. Dan ini berarti sudah dianggap sebagai kesepakatan baru tentang bolehnya mengamalkan dhad ta'iyah tersebut. Allahu a'lam. Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nasyr mengatakan bahwa tidak ada sebuah huruf yang begitu berat diucapkan oleh lisan semisal dengan huruf dhad. Dan lisan kita berbeda-beda. Dilihat dari makhrajnya, dhad mirip dengan lam pada satu sisi. Dhad sisinya, lam ujungnya. Begitu. Ya. Makanya kalau misalnya kita mengucapkan huruf dhad tidak menekan geraham, itu jadi lam nantinya. Misalnya gini, sukun walau, tapi sisinya nggak terlalu ditekan, walau jadi lam tebal, walau tuh jadi lam tebal. Tapi kalau ujung lidahnya terlalu kuat jadi to, walau hati-hati, bisa jadi walau, bisa jadi walat. Nah, hati-hati begitu. Terdapat sebuah perkataan yang disandarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Sahih tidak? Benar tidak maknanya? Benar. Bahkan bukan cuma huruf dhad, tapi Nabi adalah orang yang paling fasih mengucapkan seluruh huruf hijaiyah. Karena kalaulah ada manusia yang lebih fasih dari Nabi, pasti Allah pilih orang itu yang jadi Nabi, bukan Muhammad. Paham ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih seorang Muhammad? Karena seorang Muhammad inilah yang paling fasih mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, dhad itu cuma Nabi yang paling fasih, bukan cuma dhad. Semua huruf itu Nabi yang paling fasih. Yang nilainya 100 nggak lebih nggak kurang itu cuma Nabi. Kalau sahabat ya paling 99, 99,5, bahkan bisa jadi yang berlebihan 100-nya 100,1 malah. Begitu, bisa jadi. Tapi yang pas proporsional 100% hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Jazari mengatakan riwayat ini nggak ada asalnya dan tidak sahih. Tapi menurut Ibnu Katsir, makna perkataan ini benar, tapi nggak ada asal usulnya. Maksudnya nggak ada asalnya itu apa? Di kitab-kitab hadis kok nggak ada. Siapa perawinya nggak tahu. Siapa yang pertama kali mengucapkannya pun nggak tahu. Jadi hadis atau bukan? Wallahu a'lam hadis atau bukan. Karena nggak diketahui siapa yang menyebarkan pertama kali. Begitu. Berkaitan dengan huruf dhad di dalam salat, tadi kita sudah bahas huruf shad. Terus huruf dhad gimana nih kalau bisa diucapkan? Huruf dhad gimana kalau belum bisa diucapkan? Maka menurut Al-Hafidh Ibnu Katsir, juga ini pendapat guru beliau Ibnu Taimiyah, boleh bagi seseorang membaca huruf dhad dengan dha. Ubahnya ke dha. Masalahnya orang Indonesia dhadnya nggak bisa, dha-nya pun nggak bisa. Jadi zo kan? Terus jadinya kayak gimana ya wallahu a'lam. Cuma kalau para ulama yang membolehkan itu hanya mengubah menjadi zo saja. Kalau huruf yang lain nggak ada fatwanya dari para ulama, nggak ada. Alasannya apa? Boleh mengubah dhad menjadi zo? Kata Ibnu Katsir, alasannya karena seluruh sifatnya sama selain istitalah. Seluruh sifatnya sama. Begitu, ya. Namun demikian, mayoritas ulama tidak setuju mengubah dhad menjadi dha yang seluruh sifatnya sama saja. Kebanyakan ulama enggak setuju, apalagi menjadi dal, apalagi menjadi lam, walau jadi lam, waladhdallin jadi ta, waladhdallin, atau jadi dal, waladhdallin. Ada kan baca begitu, do, itu jelas semua, do. Pakai hamus lagi dalnya gitu, do. Tidak tepat. Maka menurut kebanyakan ulama tidak sah. Tapi lagi-lagi kalau kita mau pakai pendapatnya Imam Syirazi, ya sah aja kita salat di belakangnya. Karena kata Imam Syirazi, selama dia muslim, rukun salat yang lainnya benar udah nggak masalah. Begitu. Tapi menurut kebanyakan ulama ya nggak sah salat di belakangnya, harus diulang. Ya. Baik. Ini adalah gambaran untuk makhraj huruf dhad. Jadi lisan kita, lidah kita
Ini lidah kita. Kok hilang lagi? Nah, ini lidah kita, ya. Untuk yang warna kuning itu haknya lam, yang warna hijau haknya dhad. Sebetulnya nggak sampai ya, kalau menurut realita sulit menyentuhkan dengan gigi bungsu. Walau karena gigi bungsu itu di belakang banget. Coba aja sekarang praktekin. Walau susah. Walau susah. Kalau saya susah, kalau antum bisa nggak? Sama susah ya. Gigi bungsu itu susah disentuhkan. Maka memang pendapat yang menyatakan al-adras di sini hanya tawahin saja bisa dipertimbangkan. Namun lebih mudah lagi sebetulnya, kebanyakan orang itu justru bukan di tawahin ya, tapi di premolar 1, premolar 2 dan geraham 1 justru di sini nih yang paling banyak diamalkan. Coba aja kalau nggak percaya. Yang agak ke depan bukan yang belakang. Walau karena itu paling mudah. Walau begitu. Ala kulli hal, pendapat yang menyatakan bahwa selama itu adras nggak masalah, itu sepertinya yang paling mudah untuk diamalkan dan bisa kita ambil pendapat tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian lidah mana yang bersentuhan dengan sisi lidah. Bukan bagian lidah ya, bagian gigi. Afwan, typo lagi. Mengenai gigi mana yang bersentuhan dengan sisi lidah. Para ulama berbeda pendapat mengenai gigi mana yang bersentuhan dengan sisi lidah. Sebagian ulama menilai tawahin saja. Sebagian ulama menilai adras secara umum. Mau semuanya kena ataupun nggak kena terserah, yang penting adras. Ya, yang paling mudah diamalkan yang ini, yang kedua. Catatan, menurut ahli gigi berat bagi seseorang untuk menyentuhkan sisi lidah ke geraham 3. Sehingga yang paling memungkinkan hanya premolar 1 sampai dengan geraham 2 saja. Begitu. Wallahu a'lam. Sama. Namun demikian, berkaitan dengan praktek yang kebanyakan diamalkan, baik itu oleh orang awam maupun ahli qiraatnya, ini penelitian para ulama fonetik. Para ulama fonetik itu baru ya, abad ke-20, abad ke-21, tahun 1900-an ke sini. Itu ulama fonetik tuh. Mereka meneliti. Dari mana penelitiannya? Dari kebiasaan sehari-hari orang Arab, baik ketika berbicara maupun ketika baca Quran. Diteliti, oh ternyata orang Arab zaman sekarang itu bukan dari sisi lidah kebanyakan, tapi dari ujung lidah, do. Dan itu yang banyak kita amalkan, do, dari ujung lidah. Do. Oh, dari ujung lidah katanya. Makanya kalau antum buka buku-buku fonetik zaman sekarang, dod itu satu makhraj dengan to, satu makhraj dengan dal, satu makhraj dengan ta. Jadi satu makhraj ada 4 huruf. Ini menurut penelitian ulama fonetik zaman sekarang. Mereka menyatakan bahwa huruf dod adalah versi tebalnya huruf dal. Dan huruf to versi tebalnya huruf ta. Makanya tidak heran kalau sebagian orang membaca to dengan to. Karena mereka beranggapan itu versi tebalnya huruf ta. Padahal sebetulnya to itu versi tebalnya dal. Berarti kalau to versi tebalnya dal kayak gimana suaranya? Coba ucapkan dal di tipis. Da. Sekarang ucapkan dal tebal. Do. Mirip dot kan? Ya. Ini sempat diskusi tuh. Ada artikel tahun 2010-an itu diskusi sampai 2 tahun, sampai 2012 atau 2013 itu. Gak selesai-selesai kayaknya. Wallahualam sekarang ini enggak ya? Apa masih ada gak diskusinya tuh? Sampai bertahun-tahun itu. Mendiskusikan huruf to dan huruf dod yang paling fasih. Ini para penuntut ilmu qiraat. Saya seru baca diskusinya. Dalil-dalilnya, kemudian realitanya, ulama fonetik, kutipan-kutipan para ulama, seru sekali. Cuma memang pada akhirnya ya kita harus mengakui ya realita kita seperti itu. Jadi yang menyatakan bahwa huruf dod itu memang yang sekarang sudah benar gitu ya. Itu sudah benar yang sekarang, tapi mereka pun tidak bisa menyatakan bahwa inilah yang diamalkan zaman dulu gitu, begitu. Pokoknya dot kita sekarang udah benar, nggak apa-apa. Akhirnya begitu. Termasuk Dr. Ghanim Qadduri dalam kitab Muqaddimah Jazariyah yang tebal, syarah yang tebalnya itu, beliau mengatakan pada akhirnya kita nggak bisa mengetahui dot zaman dulu itu kayak gimana.
secara teori rikhwah, sisi lidah gitu kan. Terus kayak gimana? Wallahu alam, karena gak ada rekaman zaman dulunya. Sedangkan yang sampai kepada kita menurut riwayat itu justru yang kebanyakan di ujung lidah dan syiddah. Maka beliau mengatakan ya sudahlah, itu saja diamalkan. Begitu. Jadi pada akhirnya nyerah gitu. Susah gitu ya untuk mencari taunya, kecuali kalau misalnya kita punya mesin waktu gitu. Balik ke zamannya para sahabat, direkam tuh gitu. Jadi kan sekarang gitu kan. Ya memang yang jadi masalah praktek dot kita sekarang itu kalau dinilai dari teori nggak sesuai begitu. Nggak sesuai. Dan itu harus kita akui. Nah, Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad mengakui itu, bahwa dot kita secara teori nggak pas. Cuma ini yang diamalkan para ulama sekarang. Sayangnya masih ada sebagian ahli qiraat yang enggak mau mengakui. Mereka bilang, ya dot rikhwah tuh begini katanya. Kayak gimana coba dot rikhwah? Di mana rikhwahnya gitu. Jadi mereka memaksa bahwa sudah sesuai dengan teori begitu. Bahkan kadang-kadang ada juga yang mereka sendiri nggak paham teori. Para ahli qiraat itu jangan heran ya. Ahli qiraat itu nggak semuanya mahir atau peneliti dalam bidang tajwid. Saya pernah nanya sama ahli qiraat asyrah, nggak tanggung-tanggung, beliau punya sanad qiraat asyrah. Saya nanya, Syekh, kaifa wajhu rikhwati fi harfi dhad? Kaifa wajhu rikhwati fi harfi dhad? Gimana sih bentuk rakhwahnya huruf dhad? Saya bilang apa? Yang jawabannya itu bikin saya terkejut. Hah? Lima tas'alani rakhawah katanya. Kenapa nanya tentang rakhawah? Dhad indaha istitalah. Dhad itu punya sifatnya istitalah kata beliau. Lala, maksudnya ini ar-rakhwah fi dhad. Nah, dhad istitalah kata beliau. Nggak nyambung ya. Jadi beliau itu yang penting istitolahnya. Ya karena mungkin bisa jadi kalau misalnya dijelaskan rikhwahnya, nggak tahu juga bagaimana cara merikhwahkan huruf dhad. Karena kan kalau definisi jelas, mengalirnya suara karena makhraj tidak tertekan kuat. Rata-rata kita justru mengucapkan huruf dhad, nekannya kuat. Kalau tekanannya nggak kuat, walau ntar orang-orang bilang itu mah dha gitu kan. Begitu. Seperti itu. Dan ini sayangnya masih ada guru-guru tajwid ahli qiraat yang menyangkal bahwa realita dhad kita ini sudah berubah. Itu mereka menyangkal. Kenapa? Karena masih menganggap pakem yang namanya Al-Quran gak boleh berubah 100% termasuk suara hurufnya. Kalau misalnya kayak gitu, ya kenapa nggak ngamalin sesuai teori kan? Ya, begitu kan? Jadi mereka beranggapan karena ini sudah ada sanadnya, berarti ini benar. Akhirnya antara teori dengan praktek agak nggak nyambung. Dan ini yang sering banyak ditanyakan. Mungkin antum juga nanti akan ketemu murid-murid yang nanya, kenapa dhad rakhawah Ustaz? Karena nggak sesuai dengan definisinya. Saya sering tuh yang nanya begitu. Ustaz, kok dotnya disebut rakhawah ya? Padahal dia akan terkunci nya walad. Nah, baru dijelasin. Kalau nggak nanya nggak usah dijelasin kalau saya gitu. Kalau untuk orang awam, kalau nanya saya jelasin. Memang dot kita sekarang hari ini begitu. Ya. Misalnya, Dr. Nasaruddin Zubair, ini orang Indonesia tapi pakar bahasa Arab dan juga ilmu fonetik bahasa Arab. Doktor beliau. Aktif di Facebook, sering bikin ibarah-ibarah. Ya. Jadi beliau ini di Facebook atau di Telegram, kalau saya ngikutin Telegramnya, beliau selalu memberikan ungkapan-ungkapan modern. Jadi kayak misalnya zaman sekarang kita pengen ngomong gaya bahasa zaman sekarang itu bahasa Arabnya kayak gimana sih? Nah, misalnya begitu. Jadi banyak itu. Sudah hampir 1000-an penuh kalau nggak salah ya. 1000-an kata, 1000-an ibarah. Apa nama channelnya? Saya malah lupa mana. Bahasa Arab apa sih? Arab apa ya? Lupa. Hah? Uslub Nahwu. Oh iya, Uslub Nahwu betul, Uslub Nahwu. Uslub Nahwu betul ya? Uslub Nahwu. Oh betul, Uslub Nahwu. Cuma ada 2, ada yang resmi punya beliau, ada yang bukan. Nah, ini sampai berapa sekarang? Uslub sekarang udah 1455. Subhanallah, rajin sekali. Nah, ini menurut yang saya, nah gitu. Jadi ini uslubnya, menurut yang saya alama titik-titik gitu ya. Ada gitu. Itu misalnya tolong ada, tolong. Setahu saya, gimana tuh bahasa Arabnya setahu saya? Fima a'lam, nggak bisa setahu saya. Apa kan susah kan kalau diterjemahin perkataan susah kan? Setahu saya.
tahu itu alima, saya itu saya, ana. Apa ini kira-kira? Maka ternyata ada bahasa Arabnya, uslubnya fima a'lam atau fima yadharuli, fima dhaharoli. Jadi jangan nerjemahin per kata kalau bahasa Arab itu. Makanya nggak cocok ya kalau kita nerjemahin orang ngomong bahasa Arab jadi penerjemah, nerjemahinnya letterlek, jangan. Pahami kalimatnya, ubah dengan bahasa Indonesia yang dipahami oleh pendengar. Nggak perlu sama per kata, begitu. Nah itu beliau, Dr. Nasruddin Idris Johar. Beliau mengatakan tulisan fonetiknya bahasa Arab bukan bahasa Indonesia ya. Ad-dadu sautun dzalqiyun asnaniyun lathiyun infijari mahjurun mutbaq. Jadi kata beliau huruf dad itu adalah huruf konsonan dzalqi yang keluar dari ujung lidah. Asnani yang bertemu dengan gigi. Lathawi bertemu dengan gusi. Infijari syiddah, majhurun jahar, mutbaq itbaq. Ya kan? Kata beliau begitu huruf dad. Inilah penelitian ulama fonetik zaman sekarang. Dad itu ujung lidah ketemu gusi gigi seri atas, sifatnya syiddah, jahar, dan itbaq. Pendapat ini merupakan pendapat yang secara umum dipegang oleh para ulama fonetik kontemporer berdasarkan pengamatan dan penelitian mereka atas pelafalan orang-orang Arab zaman sekarang. Begitu, ya. Senada dengan pernyataan tersebut, Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad. Nah, kalau beliau ahli qiraat yang ahli fonetik. Dalam Ahamiyatu Ilmil Aswat mengatakan bahwa kebanyakan peneliti ilmu fonetik kontemporer menjadikan makhraj dad itu satu tempat dengan to, dal, dan ta. Kenapa? Faja'ala makhrajad dadi min makhrajit ta'i wa dali wa ta. Kenapa kok ulama zaman sekarang memasukkan huruf dad satu makhraj dengan to, dal, dan ta binaan berdasarkan ala atas nutqi kathirin minal qurra'i fi zamanina, kata beliau. Beliau mengakui berdasarkan pengucapan ahli qiraat zaman sekarang memang begitu. Beliau nggak menyangkal, memang kebanyakan ahli qiraat zaman sekarang begitu pengucapannya, di ujung lidah, syiddah, ya. Walaupun kalau kita tarik lagi ke belakang ke masa abad-abad pertengahan, ternyata memang dari sisi makhraj maupun sifat para ulama sudah berbeda pendapat dari zaman dulu. Ya. Misalnya disampaikan oleh Syekh Nidal Ahmad Asy-Syarif dalam tesis beliau, tesis itu S2. Beliau punya tesis judulnya apa? Sautu dad fil lughatil arabiyyah. Ngebahas huruf dad doang. Tesisnya. Jadi tesis loh. Jadi antum kalau misalnya bingung-bingung nyari bahan skripsi, coba bahas huruf lam gitu. Bahas huruf to. Ribet-ribet banget. Ini tesis jadi bahas huruf dad. Jadi beliau menjelaskan perjalanan huruf dad dari masa ke masa secara teori maupun praktek. Itu luar biasa, antum baca harus. Tesis beliau, ya. Bahkan kalau kita tarik lagi ke belakang di awal-awal pembentukan pertama kali teori makhraj, di mana pertama kali teori makhraj dibukukan? Kitab Imam Al-Khalil, Mujamul Ain. Ternyata Imam Al-Khalil mengatakan bahwa huruf dad keluar di mana? Huruf dad keluar di mana kata beliau? Makhrajnya? Sisi lidah bukan? Bukan. Beliau mengatakan huruf dad keluar dari tengah lidah bersama dengan jim, shin, dan ya. Oh, udah beda dari awalnya, udah beda sebenarnya. Begitu. Dalam kitab Al-Ain mengatakan, "Tsummal jimu wa shinu wa dadu fi hayyiz wahid." Kemudian jim, shin, dan dad dari tempat keluar yang sama. Ja, sya, do, bisa jadi begitu, bisa jadi. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu pelafalan Al-Khalil seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Beliau melanjutkan, wal jimu wasyinu wadadu syajriyah. Maka huruf jim, huruf shin, huruf dad itu dinamakan dengan satu nama yang sama. Apa namanya? Syajriyah atau syajariyah. Li'anna mabda'aha min syajril fam, ay mafrajil fam. Kenapa? Karena keluar dari rongga mulut. Begitu. Jadi dari dulunya pun sudah berbeda pendapat. Sehingga ya kalau sekarang ada perbedaan pendapat lagi, maka saya nggak terlalu kaget sebetulnya. Ya wajar, dari zaman awalnya sudah berbeda pendapat. Begitu. Ulama yang diketahui pertama kali menyebutkan bahwa makhraj huruf dad
berasal dari sisi lidah dan geraham adalah Imam Sibawayh. Siapa Imam Sibawayh? Muridnya Al-Khalil. Menarik ya? Murid beda sama guru. Kata gurunya tengah lidah, kata Imam Sibawayh enggak, sisi lidah. Oh, luar biasa. Imam Sibawayh orang Arab bukan? Bukan. Orang mana? Orang Iran. Sebagian ulama membaca nama beliau Sibuyah. Boleh dibaca Siboyah, boleh dibaca Sibawayh. Seperti Rohuyah, Rohawai. Kalau ahli hadis bacanya Siboyah. Guru kami Dr. Hamid Akram Al-Bukhari bacanya Siboyah. Wa min awwali hafatil lisani wa mayalihi minal adras, kata beliau. Nah, huruf dhad itu dari awal sisi lidah sampai yang bertemu dengan gigi geraham, itulah huruf dhad. Nah, begitu. Inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama setelahnya. Jadi yang dipegang pendapatnya Imam Al-Khalil. Ini dari makhraj. Jadi dari makhraj ada 3 pendapat minimal. Yang pertama Al-Khalil, tengah lidah. Yang kedua Imam Sibawayh, sisi lidah. Yang ketiga ulama fonetik zaman sekarang, ujung lidah. Begitu. Sehingga kalau saya pribadi nih ya, selama masih salah satu dari 3 poin ini, nggak bisa disalahkan 100% sebetulnya. Selama suaranya nggak jadi dal bener-bener dal, nggak jadi tok bener-bener tok, begitu. Selama suaranya masih dipahami bahwa itu dhad lah gitu ya. Jadi orang yang dengar itu masih paham kalau itu dhad, ya udahlah begitu. Apalagi huruf dhad itu adalah huruf yang paling berat. Jangankan buat orang ajam, buat orang Arab aja berat. Begitu. Kemudian sifat yang paling penting, ada jahar, ada rikhwa, ada itbaq, ada istitalah. Ya. Para ulama nggak berbeda pendapat kecuali di rikhwa sama istitalah. Istitalah hampir tidak pernah disebut oleh ulama fonetik zaman sekarang. Karena ulama fonetik zaman sekarang itu nggak paham makna istitalah menurut ulama zaman dulu apa. Saya pun bener nggak paham. Ketika saya baca, bener ulama fonetik ya memang sulit dipahami begitu. Penjelasan para ulama tentang istitalah itu beda-beda dan kayak ini bingung, saya itu bingung gitu. Bikin bingung. Wallahu alam ya. Karena penjelasan teorinya itu bener-bener teoritis banget. Prakteknya kayak gimana wallahu alam. Seperti misalnya huruf dhad itu punya sifat istitalah yang memanjang makhrajnya. Kan yamuddu ya istilahnya ya, memanjang. Nah, bedanya sama mad, kalau dhad itu memanjang pada zatnya, kalau mad itu memanjang pada suaranya. Apa maknanya? Saya nggak paham. Ada lagi yang mengatakan memanjang ini, memanjang itu. Intinya beda-beda. Intinya berbeda-beda masalah istitalah. Demikian pula masalah rikhwahnya. Ulama fonetik mengatakan huruf dhad itu adalah syiddah. Ya. Tapi kalau kita lihat pendapat Imam Sibawayh, memang punya sifat rikhwah. Apa yang kata beliau? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Rikhwah versi Imam Sibawayh kayak gimana sih? Memang sih nggak ada rekaman suaranya ya, tapi ada penjelasannya. Kayak gimana penjelasannya? Perhatikan di sini. Kita langsung saja di bagian ini nih. Idza qulta tos, kalau engkau mengucapkan kata tos, wangqad, dan juga inqad, wa asbahu dzalika, dan yang semisal dengannya, suara huruf-huruf rakhawah bertasydid di akhir, ajraita fihi sauta in syi'ta, maka engkau akan bisa mengalirkan suaranya semaumu, sepanjang engkau mau. Paham nggak? Kalau kita mengucapkan huruf sin, at-tos, sepanjang kita mau kan? Coba sekarang dhad. Inqad, coba. Sepanjang kita mau bisa nggak? Nggak bisa. Keburu habis duluan kan? Sesuai nggak berarti dengan penjelasan Imam Sibawayh? Dhad kita hari ini? Enggak. Walaupun tidak ada suaranya, tapi kita paham maksudnya apa kan? Makanya lagi-lagi kita harus mengakui dhad kita ini udah beda sama dhad zaman dulu. Berarti kalau begitu lebih masuk akal yang mirip dha dong. Iya, secara teori seperti tadi saya sampaikan. Coba kalau misalnya kita ucapkan yang mirip dha tapi di sisi lidah, inqal, sepanjang kita mau. Tapi apakah seperti yang tadi maksudnya Imam Sibawayh? Wallahu a'lam.
Cuma sesuai dengan teorinya aja kan. Tapi apakah seperti itu? Allah, masalahnya kita nggak punya rekamannya Imam Sibawayh. Mungkin kalau zaman dulu udah tercipta rekaman ya, bisa jadi nih kitabnya Imam Sibawayh ada QR code-nya gitu kan. Imam Sibawayhnya ngomong, enak tuh ya. Masalahnya zaman dulu nggak ada. Ya sudah, mau gimana lagi? Kita pasrah saja, kita ikuti saja jalur yang kita miliki. Begitu. Pendapat ini juga merupakan pendapatnya Ibnu Jinni, kemudian Imam Makki bin Abi Thalib, Abu Amr Ad-Dani dan juga Ibnu Jazari serta seluruh ulama qiraat dan juga ahli nahwu, bahwa mereka mengatakan dhad itu rikhwah. Dhad itu rikhwah. Tapi ulama fonetik kontemporer mengatakan enggak. Kebanyakan ahli qiraat zaman sekarang bilang dhad itu syiddah. Maka mereka mengatakan infijari. Infijari itu syiddah. Infijari syiddah. Jadi syiddah. Begitu. Inilah yang dipegang oleh para ulama fonetik kontemporer, seperti misalnya Dr. Ibrahim Anis, ahli fonetik bahasa Arab, ahli sastra, beliau juga ahli syair juga, Dr. Kamal Muhammad Bishr dan selainnya. Bahkan Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad lagi-lagi dalam kitab yang sama, ad-dadu fi nutqi jumhuri mujidil qiraati zamanina sautun syadid. Lagi-lagi beliau mengakui bahwa huruf dhad menurut yang diucapkan oleh kebanyakan ahli qiraat zaman sekarang itu huruf syiddah. Kita akui dulu ini, sebenarnya yang penting itu kita akui dulu bahwa kebanyakan ulama zaman sekarang mengucapkannya dengan syiddah. Harus kita akui. Karena kalau nggak diakui nanti bertolak belakang antara teori dengan prakteknya. Kita maksa teorinya harus rakhawah, pas praktek do. Mana rakhawahnya? Sesuai nggak dengan teori? Nggak sesuai dengan teori. Yang lucu lagi ada, saya pernah ngobrol sama guru tajwid juga. Ya teori mah teori, Ustaz, praktek mah praktek. Nah terus ngapain nanti belajar teori kalau kayak gitu? Iya, ngapain nanti belajar teori kalau sistemnya begitu, teori mah teori, praktek mah praktek? Ada yang begitu. Terus apa manfaatnya belajar teori? Ngafalin Manzumah Muqaddimah Jazariyah kalau ente kemudian bilang teori mah teori, praktek mah praktek. Justru kita belajar teori supaya lebih mudah mempraktekkan, kan begitu. Ya, jangan dipisahkan antara teori dan praktek. Jadi kalau ada perbedaan antara teori dengan praktek, ya bisa jadi salah satunya keliru. Entah teorinya yang tidak tepat dipahami atau prakteknya yang tidak sesuai dengan teori. Huruf dhad yang syiddah juga sebetulnya sudah ada di zaman dulu. Kata siapa? Kata Ibnu Sina dalam kitab Asbabu Hudutsil Huruf. Beliau menyatakan di sini, dan huruf-huruf mufradah, huruf mufradah itu, nah ini juga nama lain dari syiddah, mufradah namanya. Ini nama lain dari istilah syiddah. Jadi nama lain syiddah itu mufradah infijar. Beliau mengatakan di antara huruf mufradah adalah ba, ta, jim, dal, wad, dadu fi wajhin atau min wajhin, dan juga huruf dhad menurut salah satu pendapat. Jadi dhad yang syiddah itu dikenal dari zaman dulu, dari zaman Ibnu Sina. Begitu, ya. Sehingga kalau ada orang yang, atau misalnya sekarang kita mengamalkan huruf dhad yang syiddah pun, ya bukan perkara yang baru-baru amat, zaman dulu sudah ada, begitu. Jadi nggak perlu terlalu kaget. Sedangkan penyebab perubahan tersebut, terus kenapa kok yang dulu para ahli qiraat baca rikhwah semuanya, kenapa sekarang pada baca syiddah? Maka kata Imam Makki bin Abi Thalib, ini gara-gara kurang perhatian. Beliau mengatakan di sini, ya, fahuwa amrun yuqassiru fihi aktsaru man ra'aitu minal qurra. Jadi perhatian terhadap huruf dhad itu adalah perkara yang diremehkan oleh kebanyakan qurra di zaman sekarang, kata beliau. Wal a'immati li su'ubatihi. Kenapa? Karena saking sulitnya mengucapkan huruf dhad. Ala man lam yadrab fihi. Ala man lam yadrab fihi. Bagi orang yang tidak biasa latihan atau tidak melatihnya dengan baik. Alaman, begitu. Atau bagi siapa saja yang tidak sungguh-sungguh dalam melatih. Bahkan saya juga memang pernah bertalaki ya kepada sebagian guru, sebagian ustaz, yang ketika baca huruf dhad itu hampir nggak ada koreksi. Terus ustaznya bilang, ya syekh saya juga dulu waktu belajar huruf dhad, waktu saya baca dhad nggak terlalu detail sih koreksinya. Emang kenapa alasannya? Terus beliau bilang, ya karena buat orang Arab aja susah. Makanya orang ajam yang penting suaranya beda sama huruf yang lain udah gak apa-apa deh, kayak gitu. Saya pernah talakin seperti itu. Dan yang penting beda sama suara yang lain gak apa-apa. Maka diringankan huruf dhad.
Karena terlalu diringankan, akhirnya diremehkan. Karena terlalu diringankan, akhirnya diremehkan. Allahu a'lam. Selain beratnya huruf dhad yang fasih juga disebabkan kebiasaan orang-orang Mesir. Nah, sebagian orang Mesir memang mengucapkan huruf dhad dengan huruf yang mirip to. Begitu. Ini kata siapa? Kata dua ulama besar. Yang pertama Syekh Al-Mar'ashi, ada beliau punya kitab, saya agak lupa judulnya, yang pasti tentang huruf dhad. Jadi mana dhad yang paling fasih pembahasannya? Namanya Syekh Al-Mar'ashi. Yang kedua, Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Kalau Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi judulnya Bughyatul Murtad. Bughyatul Murtad fi tashihi harfi dhad. Anda bisa cari kitabnya, Bughyatul Murtad. Kalau nggak salah ada di sini. Kalau nggak ada di sini berarti di rak yang atas. Bughyatul Murtad fi tashihi huruf dhad. Kata mereka berdua, ini yang kebanyakan mengucapkan dhad mirip to, dhad yang syiddah, itu sebetulnya ulama-ulama Mesir. Cuma saking banyaknya, apalagi orang-orang banyak belajar ke sana, akhirnya jadi tersebar. Katanya begitu, ya. Tidak heran apabila kemudian para ulama fonetik mengatakan huruf dhad itu keluar dari makhrajnya to, dal, dan ta. Baik. Ini kesimpulan versi Ibnu Ghanim Al-Maqdisi ya, kata beliau, solusinya gimana? Ya udah, kata beliau, kalau memang mampu silahkan baca dhad yang paling fasih. Cuma memang lagi-lagi nggak ada rekamannya. Kayak gimana dhad yang paling fasih? Nah, terus kata beliau, kalau nggak mampu, miripin aja dengan dha. Kata beliau begitu. Jadi level kedua dha. Walau dha. Bahkan kata beliau, kalau masih nggak mampu juga, udah jadiin dha aja sekalian. Kata beliau begitu katanya. Jadiin dha aja sekalian. Kalau nggak mampu jadiin dha juga, maka kemudian ya udah deh, campurin mirip zai. Nggak mampu juga, baru campurin mirip lam tebal. Nggak mampu juga, baru silahkan ucapkan dhad yang mirip to. Nah, kata beliau, dhad yang mirip to ini versi paling rendah, level paling rendah kata beliau. Tapi kalau saya pribadi, saya kritisi pendapat ini. Namun demikian, maksudnya siapa saya? Antum boleh kritik saya. Ini saya berpendapat bahwa mengucapkan dhad ta'iyah masih lebih baik daripada dha murni. Berarti kalau pendapat saya pribadi, bukan harusnya ya. Menurut pandangan saya, setelah yang mirip dha, maka di sini yang kedua adalah ini misalnya level 1, ini level 2, berarti level 3 itu yang mirip to. Kenapa? Ini yang banyak diamalkan para ulama. Jadi nggak bisa langsung dha. Cuma memang beliau nggak suka banget sama dhad yang mirip to. Beliau ini nggak suka banget sama dhad yang mirip to. Padahal nama beliau, Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi, itu salah satu sumber sanad di masanya. Jadi kalau antum lihat sanad jalur periwayatan Al-Quran, pasti ada nama beliau, Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Pasti. Nggak mungkin nggak ada nama beliau dalam sanad Al-Quran. Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi. Cuma memang sayangnya nggak ada rekamannya lagi-lagi beliau kayak gimana, ya, sehingga tidak bisa kita pastikan. Jadi menurut beliau dhad yang mirip to ini itu dhad yang paling jelek. Kata beliau begitu. Berarti kalau misalnya beliau hidup zaman sekarang salah semua kayaknya. Kalau tak lagi sama beliau ini salah semua. Ya dhad jam sekarang mirip to semuanya, gitu ya. Baik. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf dhad, memindahkan makhrajnya ke ujung lidah. Jadi, kalaupun kita memang belum bisa mengucapkan dhad yang sempurna, makhraj jangan pindahlah, sesuai teori si lidah ya. Kemudian jangan benar-benar sampai suaranya persis ke huruf yang lain. Entah jadi dal, wala dha, jangan. Wala to, jangan. Wala dha, jangan. Jadi benar-benar harus punya kekhasan suara tersendiri. Mirip-mirip dikit huruf yang lain nggak apa-apa, tapi jangan sampai sama dengan huruf yang lain. Makanya saya sering bilang, kurangi unsur-unsur dal saat mengucapkan huruf dhad. Karena dal yang paling sering terjadi kalau kita, ya kan? Do, di, du, itu dal banget itu, jangan. Kurangi do, di, du. Sehingga ketika orang dengar itu nggak kebayang dal begitu. Apalagi bahasa Indonesia, huruf dhad itu ada d-nya. Iya kan? Aslinya ada unsur d-nya nggak? Aslinya nggak ada unsur d-nya sebetulnya. Jadi jangan dicampur sama dal. Atau berlebihan dalam menahnya saat tasydid. Ini sering terjadi nih. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Mereka bilang, itu istilah Ustaz. Ngarang ente istilah kayak gitu. Nggak ada istilah begitu. Ya. Memantulkannya min fadlih wa yaqbidun. Nah, itu paling sering. Wa yaqbidun.
Jangan mantul dong, kan bukan qalqalah. Maka sebetulnya membaca wayaqbidn yang paling gampang itu jadi mirip dha. Kalau dhodnya mirip dha gampang, wayaqbidn lebih gampang. Ya, lebih gampang. Wayaqbidn. Gampang kan? Iya. Karena rikhwah. Kalau dijadikan syiddah yang memang berat, nggak bisa kecuali dengan mantul. Makanya orang Arab mengucapkan huruf syiddah itu dipantulkan karena berat. Ni'mal abd. Nggak bisa ni'mal abd, nggak bisa. Wa yaqbidun. Kenapa mantul? Karena kita baca syiddah. Coba bacanya rikhwah. Wa yaqbidun. Kok pakai dha Ustaz? Ya, dha yang dari sisi lidah gitu ya jawabannya. Cuma masalahnya saya belum punya sanadnya. Jadi saya nggak berani ngajarin secara langsung. Cuma saya ngasih tahu ya seenggaknya diantaranya lah, kalaupun nggak bisa. Sebenarnya saya pengen kelompok lagi, ketemu Buya Abdul Aziz Aqil, karena murid-murid beliau ada di ngaji lagi. Ya, sebagian muridnya Buya Abdul Aziz ada yang ngaji lagi dan beberapa kali ikut daurah bersama saya. Waktu saya kelompok sebenarnya mau diajak tuh, Ustaz, kalau misalnya Buyanya ada kita ke sana. Oh memang nggak ada ya? Saya tuh sebenarnya pengen ayo kita ke sana. Nggak ada lagi umroh. Wah, masya Allah. Qadarullah lagi. Kalau Buyanya waktu itu nggak umroh, saya datang baca surah Al-Fatihah, seenggaknya pengen tahu nih dhod yang versi beliau itu seperti apa, sehingga bisa diajarkan, bisa diamalkannya itu lebih tenang. Ya, karena sekarang baru denger doang, belum pernah dikoreksi dengan dhod yang seperti itu. Kalau sudah dapat, ya, minimal pernah baca kepada syekh, pada beliau misalnya, ya udah, itu bisa diamalkan lebih tenang lagi. Kalau ada yang protes pun nggak bisa diprotes, udah talaki gitu ya. Secara teori tepat talakinya sudah, udah nggak bisa diprotes itu. Atau mencampur dengan suara gunah, walam mo itu banyak. Atau berlebihan, entah itu berlebihan bentuk mulut, kadang-kadang disebut walam atau walam nggak jelas lah bentuknya kayak gimana. Atau misalnya tebalnya walam berlebihan. Mengidghamkan dengan huruf setelahnya. Huruf dhad nggak bisa idgham kecuali dengan dhad saja. Huruf dhad nggak bisa idgham kecuali dengan huruf dhad saja. Jadi kalau dhad ketemu to, jangan idghamkan. Contohnya wadtur, nggak boleh idgham. Huruf dhad itu nggak bisa idgham ke huruf yang lain. Kenapa? Hurufnya ibaratnya kalau dhad itu huruf yang besar, maka huruf yang lain wadah-wadah kecil, nggak bisa nampung huruf dhad. Begitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, terus makna istitolah apa? Memanjangkan suara bukan? Apa? Maka kebanyakan ulama menilai panjangnya makhraj. Kebanyakan ulama, panjangnya makhraj kayak gimana? Ya karena makhrajnya panjang jadi istitolah, udah gitu aja. Lah kok gitu doang? Emang gitu doang. Ini yang saya baca di kitab-kitab ulama zaman dulu. Panjangnya makhraj, udah begitu doang, nggak ada penjelasan yang lain. Pendapat kedua, Syekh Aiman Suwaid bilang indifa'ul lisan, bergeraknya lidah ke depan. Bergeraknya lidah ke depan. Jadi kata Syekh Aiman Suwaid, kan dhad itu harus ditempel di garaham. Terus kemudian ketika mengucapkan itu harus ditempel semuanya dan mulai nempel itu dari belakang ke depan. Jadi begini kata beliau. Nah, bergerak maju ke depan, itulah istitolah kata beliau. Itulah istitolah kata versi Syekh Aiman Suwaid. Pendapat ketiga. Ini versinya Ustaz Muhammad Al-Farabi. Beliau mengatakan vibes. Menyebarnya vibes. Gelombang suara. Jadi versi beliau begini. Versi beliau itu yang namanya makhraj dhad hanya ditoahin saja. Kita ke supaya lebih jelas kemana? Ke gambar. Ini versinya Ustaz Muhammad Al-Farabi ya. Hasil kajian beliau, penelitian beliau. Nah, dhad itu kan ditoahin saja. Berarti di mana? 1, 2, 3 begitu kan? Lidah nempelnya di sini kata beliau. Tapi getaran suaranya mengalir sampai ini dan itu. Paham gak? Nempelnya lidah di sini, tapi gelombang suaranya nyampe sini dan itu. Begitu maksud beliau.
getaran suaranya sampai ke sana. Itulah istitolah versi beliau. Mana dari tiga pendapat ini yang benar? Wallahu a'lam, silakan antum kaji sendiri. Tugas saya menyampaikan, bukan mentarjih. Iya kan? Bukan mufti, kalau mufti mentarjih, saya bukan mufti, saya pengajar. Begitu. Jadi dari tiga pendapat ini mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam bissawab. Saya sendiri sekarang justru hampir nggak peduli sama istitolah gitu. Hampir nggak peduli sama istitolah. Ya udah istitolah itu ya udah gitu aja. Terserah antum mau yang manapun, yang penting suaranya dhad gitu. Gitu ya. Bagi wallahu a'lam bissawab.